Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita lanjutkan apa yang dibacakan oleh apa yang dituliskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama beliau menyebutkan bahwa meyakini tauhid rububiyah saja maka tidak serta-merta membuat mereka masuk ke dalam agama Islam dan tidak mengharamkan untuk menumpahkan darahnya dan juga mengambil harta-harta mereka. Fadalla ala anna at-tauhid laysa huwa iqrar bir-rububiyyah faqat. Dan hal ini menunjukkan bahwa tauhid itu bukan semata-mata meyakini rububiyah saja. Ya. Tidak cukup hanya dengan meyakini tauhid ar-rububiyah saja. Wa anna syirka laisa huwa syirk fi rububiyah faqat. Dan juga kesyirikan itu bukan hanya tentang tauhid rububiyah saja. Nah, tadi kita sampaikan bahwa jarang sekali orang-orang menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam tauhid ar-rububiyah. Jarang orang meyakini Allah menciptakan, ada juga makhluk lain yang menciptakan. Dan juga jarang sekali kita temukan bahwasanya ada pemberi rezeki selain Allah. Ada yang menghidupkan selain Allah, ada yang mematikan selain Allah Azza wa Jalla. Bal laisa hunaka asyraf fil rububiyyah. Bahkan kata Syekh, bahkan tidak ada satu orang pun yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam tauhid ar-rububiyyah illa syawadul khalq, kecuali yang sangat melenceng. Syawad itu artinya orang-orang yang melenceng. Kecuali yang pemikirannya itu melenceng. Namun secara umum tidak ada orang-orang yang terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan di dalam rububiyah. Kecuali sangat sedikit, tadi kita sampaikan orang-orang yang melenceng pemikirannya. Wa illa fakullul umat tuqirru bitauhidur rububiyah. Kecuali semua umat-umat dahulu, bahkan yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka meyakini tauhid ar-rububiyah, meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini keyakinan mereka. Wa tauhidur rububiyah huwa al-iqrar bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-muhyi wal mumit al-mudabbir. Dan tauhid rububiyah itu adalah meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur. Ini diantara apa? Diantara makna atau definisi daripada tauhid ar-rububiyah. Au bi ibaratin akhsar, atau dengan ibarat yang lebih ringkas. Tauhid rububiyah huwa ifradullah bi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Jadi di antara perbuatan yang diciptakan dan seterusnya. Fala ahada min al-khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluq ma'allah ta'ala. Tidak ada seorang pun yang berani mengaku bahwa ada di sana orang-orang yang mencipta selain Allah Azza atau bersama Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan, yang lain itu juga menciptakan. Tidak ada yang meyakini demikian. Kita nggak pernah dengar juga kan Pak ya? Seumur hidup kita ada yang mengatakan, oh saya menciptakan bintang ini. Nggak pernah ada. Mungkin ada yang salah ucap aja. Saya, yang membuat saya kamu loh. Bilang ke anaknya, saya yang membuat kamu. Itu salah bahasa aja. Maksudnya sebab aja maksudnya. Pada dasarnya meyakini yang menciptakan adalah siapa? Allah. Kadang orang tua kalau lagi kesel ya ngomongnya salah juga. Kalau nggak ada gue, kalau nggak ada misalnya. Ini adalah salah ucap saja. Tapi keyakinan makna ada. Semuanya kita meyakini. Bahkan sebelum kita mengenal yang namanya dakwah salaf, kita juga meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, yang memberikan kita jodoh, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, ketika ditanya dulu sebelum kita nikah, mungkin kapan nikah? Belum dikasih sama Allah. Ya kan itu keyakinan juga buah dari apa? Keyakinan. Ditanya kapan punya anak, belum dikasih sama Allah. Nah, ini adalah keyakinan yang memang apa namanya? Fitrah kita semuanya. Kita serahkan sama yang di atas. Ini juga fitrah. Meskipun mereka meyakini apa namanya? Membatalkan fitrah tersebut dengan ucapan-ucapan mereka. Baik. Au yarzuq ma'allah au yuhyi au yumit. Dan tidak ada juga yang meyakini bahwa ada yang beri rezeki selain Allah Azza wa Jalla, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta selain Allah Azza wa Jalla. Balil musyrikun mukirruna bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi wal mumit al-mudabbir. Bahkan orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka juga meyakini keyakinan yang sama. Meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, memberi rezeki, mematikan, sebagaimana tadi disebutkan dalam surah Luqman juga ayat yang ke-25 Allah Azza wa Jalla mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian nanya sama orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan siapa? Allah yang menciptakan. Ini adalah keyakinan. Kemudian dalam surah Mu'minun ayat 86 Allah Azza wa Jalla mengatakan qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna Allah. Katakan, tanyakan sama mereka, siapa pemilik ketujuh langit itu dan siapa pemilik arsy yang agung? Maka mereka akan mengatakan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini diantara ini namanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Kemudian iqra'ul ayat min akhir suratil mu'minin tajiduna annal musyrikina kanu muqirrina bitauhid ar-rububiyah. Kemudian coba baca ayat-ayat di akhir surat Al-Mu'minun. Nanti bisa dibuka di rumah Pak ya. Akhir surah Al-Mu'minun, maka engkau akan mengetahui, menemukan bahwa orang-orang musyrikin juga meyakini bahwa tauhid ar-rububiyah atau keyakinan mereka sama dengan kita meyakini tauhid ar-rububiyah tersebut. Wa kadzalika fi surah Yunus. Begitu pula dalam surah Yunus yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, yaitu qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Kalau dari langit, bagaimana modelnya? Diturunkan hujan. Kalau dari bumi, tumbuh-tumbuhan dan yang semisalnya, mungkin ada dari emas, ya, permata, dan yang lain sebagainya dari bumi semua. Amman yamlikus sam'a wal absar. Atau tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan kalian pendengaran dan penglihatan? Wa man yakhrujul hayya minal mayyit wa man yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan? Wa man yudabbirul amr. Dan juga tanyakan kepada mereka siapa yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Mereka akan mengatakan siapa? Allah Azza wa Jalla. Fahum muqirruna bihadza. Orang-orang musyrik itu yakini dengan keyakinan tersebut. Kalau fitrahnya masih lurus Pak. Tapi anak nggak tahu sekarang. Mungkin beberapa yang punya saudara yang non-muslim mungkin bisa ditanyakan. Bagaimana keyakinannya sekarang? Apakah masih sama seperti dahulu atau sudah ada pelajaran-pelajaran khusus di agama mereka? Baik, kemudian falaisa, kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, falaisa tauhid wal iqrar bi tauhidur rububiyyah faqat. Tauhid itu bukan semata-mata, bukan hanya keyakinan dalam tauhid rububiyah saja. Kama yaqulu dzalika ulama'ul kalam wan nuzar fi aqaidihim. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kalam. Maksudnya apa ulama kalam? Ahli kalam. An-nuzar, apa an-nuzar? Diartikan secara bagusnya diartikan filsuf. Ahli filsafat. Ya, nuzar kan dari kata apa? Nazar, melihat, mungkin meneliti segala macam, akhirnya kesimpulannya sesuai dengan otak mereka.
Bukan seperti yang diucapkan oleh para ahli kalam ataupun ahli filsafat di dalam akidah-akidah mereka. فإنهم يقرون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت. Mereka mengatakan bahwa tauhid itu adalah Allah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla pencipta, mengatur, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, ahli kalam dan ahli filsafat itu mengatakan wahidun, Allah Subhanahu wa taala itu wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Allah itu satu di dalam zatnya, tidak ada pembagian. Wahidun fi sifatihi la syabiha lahu. Satu atau esa di dalam sifatnya, tidak ada yang menyerupai sifat tersebut. Wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Esa di dalam perbuatannya, tidak ada yang membersamainya dengan di dalam perbuatan tersebut. Akidah ini benar apa tidak, Pak? Benar apa tidak, Pak? Ini ucapan ahli kalam dan ahli filsafat. Benar apa tidak? Pertanyaan ini, Pak. Benar apa tidak? Benar dalam tauhid ar-rububiyah. Ya, tadi apa kata Allah esa dalam zatnya, tidak ada pembagian. Allah itu satu kan, esa. Kemudian sifatnya pun esa, tidak ada yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam perbuatannya, tidak ada yang membantu Allah Azza wa Jalla. Esa di dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla. Wa hadha huwa tauhid rububiyah. Ini adalah tauhid ar-rububiyah yang juga kita yakini, Pak. Ya. Bahkan mungkin kita hakul yakin, tidak ada keraguan sama sekali tentang tauhid ar-rububiyah Allah Azza wa Jalla, karena itu adalah fitrah dari Allah Azza wa Jalla. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam. Kalau kalian lihat kembali kepada kitab-kitab dari para ulama ahli kalam, tajiduna la yakhrujuna an tauhid ar-rububiyah. Kalian akan mendapati mereka akan menjelaskan kalau sedang membahas tauhid, tidak keluar dari tauhid rububiyah. Ya, kalau kita ingat-ingat pelajaran kita SD dulu, Pak, kan bisa di murojaah. Ya, seperti apa rububiyah, pembahasan tentang tauhid. Akan mengajarkan kepada kita Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang beri rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Benar apa tidak, Pak? Benar ya? Ya, dari SD sampai SMA belajar tauhid, tapi masih minta sama orang mati, masih. Ya, belajar tauhid masih pakai jimat. Anaknya lahir dia taruhkan jimat, biar biar tidak kena ain, ataupun keyakinan yang lain. Masih sebagian orang mau bangun rumah disembelihkan ayam di pojokannya, biar Gak tahu gimana keyakinan itu, biar lancar pembangunannya misalkan. Tapi kalau disembelihkan buat tukangnya, ya monggo, banyak-banyak nggak apa-apa. Ya, tapi kalau keyakinannya berbeda, meyakini bahwasanya ada penunggunya, misalkan ada yang dan keyakinan-keyakinan mitos-mitos yang lainnya, maka ini merusak tauhid. Dan yang senantiasa diajarkan kita dari kecil adalah tauhid ar-rububiyah. Ya. Walaupun sudah belajar tauhid lama, tapi ke toilet masih nggak berani, benar kan? Ya, istri-istri dulu nggak berani ya ke toilet ya. Harus ditemenin. Bahkan kita kasih tahu Bapak, lihat dari situ aja Pak, nggak apa-apa gitu. Di jalan, yang penting dilihatin doang. Itulah di antara efek kalau kita keyakinan halusinasinya berlebihan, apalagi disuguhkan dengan film-film zaman dahulu, film kuntilanak, ya, film genderuwo, sundel bolong dan misalnya, itu membuat kita makin takut. Keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla semakin rendah. Padahal seumur hidup saya belum pernah ketemu sama pocong Allah. Meskipun dahulu pocong segala macam. Saya suka pulang nih cerita Pak ya. Saya pulang dari kampung sebelah itu dulu ngaji ya, di Al-Quran. Sekarang jam 11, sekarang jam 12. Melewatin kuburan, nggak ada pocong. Siang. Hah? Oh gitu. Nggak ada pocong. Pernah ketemu pocong, pernah ketemu kuntilanak, nggak ada.
Ya, alhamdulillah, tapi zaman sekarang mungkin film-film yang demikian mungkin sudah mulai berkurang ya. Cuman film-film yang lebih buruk lagi juga masih berkentayangan ya. Aurat lah segala macam, rusak-rusak akhlak anak-anak kita. Alhamdulillah. Baik, kemudian hadza laisa huwa at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusul. Keyakinan ini bukan semata-mata tauhid yang Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya, bukan hanya mengajarkan tentang tauhid rububiyah saja maksudnya. Ya, tapi lebih kepada apa? Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Bagaimana mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam apa? Masalah ibadah. Wal iqrar bihadza wahdahu la yanfa' sahib. Keyakinan dengan hal ini saja, meyakini rububiyah saja, tidak ada manfaatnya buat pelakunya. Kalau dia masih melakukan kesyirikan yang lain maksudnya. Ya, lianna hadza aqarra bihi al-musyrikun wa sanadidul kafara. Karena keyakinan semacam ini juga diyakini oleh orang-orang musyrik dan para dedengkot-dengkotnya orang kafir itu juga meyakini diri. Ya, bahkan orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga apa? Meyakini Allah itu yang mengatur. Ya, mereka memiliki Tuhan yang banyak, tapi satu yang di atas. Ini keyakinan mereka. Tuhan mereka banyak, tapi satu yang di atas. Mereka menyembelih kepada Allah, menyembelih juga kepada patung-patung mereka. Ini keyakinan mereka dalam masalah apa? Tauhid ar-rububiyah, yakin, tapi dalam ibadah mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Walam yukhrijhum minal kufur, dan keyakinan semacam itu tidak mengeluarkan mereka daripada kekufuran. Tetap mereka kafir. Meskipun keyakinan mereka demikian. Dalam ayat disebutkan Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, mereka meyakini demikian. Walam yudkhilhum fil Islam, tidak juga memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Buktinya apa? Diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang musyrik Makkah diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai apa? Sampai mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini tentang tauhid al-uluhiyah. Fahada ghalatun adhim. Ini adalah kesalahan yang besar apabila meyakini bahwa Islam itu atau tauhid itu hanya rububiyah saja. Tauhid itu hanya meyakini Allah mencipta, Allah mengatur, Allah mematikan, Allah menghidupkan saja. Faman i'taqada hadzal i'tiqad ma zada ala i'tiqadi Abi Jahal wa Abi Lahab. Kata Syekh Abdullah Ta'ala, siapa saja yang berkeyakinan dengan keyakinan semacam ini, meyakini tauhid adalah Allah pengatur, Allah pencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan saja, sama saja dengan keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab, karena mereka juga berkeyakinan demikian. Ya, namun mereka tetap menyekutukan Allah Azza wa Jalla, mereka tetap beribadah kepada patung-patung, mereka tetap menyembelih kepada patung-patung, mereka tetap menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam al-uluhiyah, dalam al-ibadah. Falladhi alaihi al-an ba'dul muthaqqafin huwa taqriru tauhidir rububiyyati faqat. Dan yang terjadi zaman sekarang, ya, sebagian ilmuwan, ya, ahli thaqafah, sebagian ilmuwan itu mereka hanya meyakini tauhid rububiyah saja, wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyah. Enggak ada sedikit pun nyicipin dan menjelaskan tentang apa? Tauhid al-uluhiyah. Fokus rububiyah saja. Mengajarkan manusia, mengajarkan kaum muslimin Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang apa? Memberi rezeki dan seterusnya. Itu saja yang diajarkan. Namun tidak diajarkan tentang yang lebih penting daripada hal tersebut, yaitu tauhid al-uluhiyah. Wa hadza ghalatun 'azim fi musamma tauhid. Ini adalah kesalahan yang besar di dalam masalah apa? Dalam masalah tauhid. Wa amma syirku fayaqulun. Adapun kesyirikan di dalam tauhid ar-rububiyah, jadi meskipun tadi kita katakan bahwasanya hanya sedikit yang meyakini
sedikit yang melakukan kesyirikan di dalam tauhid rububiyah, tapi ada. Bukan berarti tidak ada. Bagaimana keyakinan mereka? Di sini disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, adapun orang-orang musyrik atau ucapan-ucapan kesyirikan orang-orang musyrik itu huwa ay an ta'taqida anna ahadan yakhluq ma'u. Kesyirikan dalam tauhid rububiyah itu bisa terjadi bila seseorang meyakini ada yang mencipta selain Allah. Au yarzuq ma'allah, atau ada yang memberikan rezeki selain Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah memberikan rezeki, orang lain juga memberikan rezeki. Allah mencipta, meyakini juga yang lain juga mencipta. Hadza ma qala Abu Jahal wa Abu Lahab. Ucapan semacam ini tidak diucapkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab tidak mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah Azza wa Jalla, tidak. Ma qalu inna ahadan yakhluq ma'allah wa yarzuq ma'allah. Orang-orang musyrikin dahulu tidak ada yang mengatakan ada yang menciptakan selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah Azza wa Jalla. Bal muqirruna bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-muhyi wal mumit. Akan tetapi mereka meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Meskipun dengan keyakinan semacam ini, Pak, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, akan tetapi tetap diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka memunaikan ibadah yang merupakan tauhid uluhiyah kepada Allah Azza wa Jalla semata, tanpa menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam masalah al-ibadah. Ini Pak yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini dalam kaidah yang pertama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk bisa meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak, yang kita ketahui ataupun yang tidak ketahui. Kita ketahui, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekokohan di dalam tauhid, yang senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Tidak ada pertanyaan, Pak, ya? Ada pertanyaan, Pak? Baik, kayaknya udah jelas ya, Pak, ya? Udah jelas jamnya 7:30, pada lihat jam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.